Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fadilah, NIM 12120700095. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai akikah dan kurban. Akikah dan kurban memiliki kesamaan, yaitu sama-sama melalui proses penyembelihan hewan. Keduanya juga memiliki hukum yang sama, yaitu sunnah muakkad. Namun ada perbedaan pengertian mengenai kurban dan akikah. Kurban berasal dari kata ari koriba yakrobu kurbanan wawirbanan, yang memiliki arti yaitu dekat, dan maknanya memiliki tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kisah Nabi Ibrahim. Demi patuh menjalankan perintah Allah, rela mengorbankan anaknya Nabi Ismail, namun kemudian Nabi Ismail diganti dengan domba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata kurban juga berkaitan dengan kata udiyah, yakni bentuk jamak dari daniyah, berasal dari kata doha, yang memiliki arti waktu duha. Hal ini berkaitan dengan waktu penyembelihan kurban, dilakukan pada saat waktu duha setelah sholat id. Sedangkan pengertian akikah melalui pendekatan bahasa, yaitu memiliki arti memotong. Asal katanya adalah akko yauko akon. Menurut para ulama, istilah memotong memiliki banyak makna, bisa bermakna memotong atau menyembelih, memotong rambut bayi yang baru lahir, dan menyembelih hewan. Menurut Abu Ubaid, pengertian akikah yaitu memotong rambut yang ada di kepala bayi. Berdasarkan istilah, akikah memiliki makna pemotongan atau penyembelihan hewan dalam rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kelahiran anak perempuan atau laki-laki. Syukuran akikah disertai dengan pemotongan sebagian rambut bayi. Selanjutnya yaitu tata cara penyembelihan hewan, yaitu yang pertama, meniatkan menyembelih untuk mencari pahala dari Allah. Hal pertama yang harus ditanamkan dalam hati adalah meluruskan niat bahwa menyembelih hewan ini untuk mencari pahala dari Allah, baik hewan untuk kurban atau hewan untuk dimakan keluarga, misalnya seperti ayam, bebek, dan angsa. Kedua, menajamkan pisau sebagai bentuk kasih sayang kepada hewan. Semakin tajam pisaunya, maka akan semakin meringankan rasa sakit pada hewan yang disembelih. Inilah bentuk rasa sayang kepada makhluknya. Yang ketiga, yaitu hendaknya menajamkan pisau sebelum membaringkan hewan sembelihan. Jangan membaringkan hewan dahulu, lalu berdiri dan menajamkan pisau di sampingnya. Perbuatan demikian sangat tidak bagus dan akan menambah rasa takut hewan yang akan disembelih. Hal itu bukan merupakan bentuk kasih sayang dan bertentangan dengan sunnah. Kemudian yang keempat, tidak menunjukkan pisau kepada hewan yang akan disembelih. Salah satu adab menyembelih hewan bagi seorang muslim adalah menyembunyikan pisau dari hewan yang akan disembelih. Jangan menunjukkan pisaunya kecuali hendak menyembelih hewan tersebut. Ini juga termasuk bentuk kasih sayang dan mengurangi rasa takutnya sebelum menghadapi kematian. Yang kelima yaitu menghadapkan hewan yang kita sembelih ke arah kiblat. Pada dasarnya semua ibadah yang Allah perintah kepada kita disunahkan untuk menghadap kiblat, begitupun dengan hewan sembelihan, karena perkara ini juga adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sunahkan untuk dihadapkan ke kiblat. Saat hewan dihadapkan ke kiblat, maka itu adalah penyempurnaan ibadah menyembelih dan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, membaca doa agar dagingnya halal, yaitu Bismillahi Wallahu Akbar. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, mengalirkan darah hewan yang disembelih. Selayaknya penyembelih mengalirkan darah hewan sembelihannya melalui pisaunya, yaitu dengan menyembelih urat leher atau urat nadinya dengan alat apapun asalkan jangan tulang. Memutus urat leher atau urat nadi adalah cara yang paling bagus untuk mengalirkan darah dan membersihkannya. Kemudian yang kedelapan, tidak menyembelih hewan di hadapan hewan lainnya. Salah satu cara penyembelihan hewan adalah menyembunyikan dari hewan lainnya, sementara yang lainnya menunggu giliran untuk disembelih.
sebab hal ini akan menambah rasa takut dan rasa sakit menghadapi kematian. Lebih parah lagi jika menyembelih hewan di hadapan anak-anaknya atau sebaliknya. Selanjutnya yaitu tata cara penyembelihan hewan kurban dan akikah. Yang pertama, dua tata cara menyembelih hewan, yaitu yang pertama ada nahar, menyembelih hewan dengan melukai bagian tepat kalung atau pangkal leher. Ini adalah cara menyembelih hewan unta. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menyembelih unta dengan posisi kaki kiri depan diikat dan berdiri dengan 3 kaki sisanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan Al-Albani. Yang kedua yaitu dzabah atau menyembelih hewan dengan melukai bagian leher paling atas atau ujung leher. Ini cara menyembelih umumnya binatang seperti kambing, ayam, dan lain-lain. Kedua yaitu ada menyembelih hewan kurban dan akikah. Yang pertama, hendaknya yang menyembelih adalah sahibul kurban sendiri jika dia mampu. Jika tidak, maka bisa diwakilkan oleh orang lain dan sahibul kurban disyariatkan untuk ikut menyaksikan. Yang kedua yaitu menggunakan pisau yang setajam mungkin, semakin tajam semakin baik. Yang ketiga yaitu tidak mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Kemudian yang keempat, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Dengan demikian, cara yang tepat untuk menghadapkan hewan ke kiblat yaitu ketika menyembelih adalah dengan memosisikan kepala di selatan, kaki di barat, dan leher menghadap ke barat. Kemudian yang kelima, membaringkan hewan di atas lambung sebelah kiri. Para ulama sepakat bahwa cara membaringkan hewan yang benar adalah ke arah kiri, karena ini akan memudahkan penyembelih untuk memotong hewan dengan tangan kanan dan memegangi leher dengan tangan kiri. Kemudian yang keenam, menginjakkan kaki di leher hewan. Kemudian yang ketujuh, membaca doa ketika hendak menyembelih, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedelapan, pada saat menyembelih dianjurkan menyebut nama orang yang akan dituju dikurbankannya dengan hewan tersebut. Bacaan takbir dan menyebut nama sahibul kurban hukumnya sunnah, tidak wajib, sehingga kurban tetap sah meskipun ketika menyembelih tidak membaca takbir dan menyebut nama sahibul kurban. Kemudian yang ke-8, disembelih dengan cepat untuk meringankan apa yang dialami hewan kurban. Kemudian yang ke-9, pastikan bahwa bagian tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat leher atau kanan kiri telah pasti terpotong. Kemudian yang ke-10, dianjurkan agar membiarkan kaki kanan bergerak sehingga hewan lebih cepat meregangkan nyawa. Kemudian yang ke-11, tidak boleh mematahkan leher sebelum hewan benar-benar mati. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.